Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa habibuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nas'aluka Allahumma ilman nafi'an yuqarribuna ilaik. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas fi an-niyyah wa nas'aluka as-sadad wa at-tawfiq fil qawli wal 'amali waj'alna minar rasyidin. Amin. Ikhwatul iman, jamaah salat subuh Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur karena hadir kembali di forum kajian Al-Islam ini di hari yang mulia dan penuh berkah, yaitu hari Jumat. Kita sehat walafiat. Ini adalah nikmat Allah yang sangat tinggi nilainya. Mari kita manfaatkan sebaik mungkin. Semoga bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajian pagi hari ini adalah manajemen waktu untuk masuk surga. Hidup ini kalau endingnya tidak ke surga, untuk apa? Betapapun hebatnya manusia, betapapun pandainya, bagaimanapun kayanya, tersyuhur di seluruh dunia, lalu harus mati dan tidak masuk surga, la ilaha illallah. Maka saudara-saudara, rasanya kalau kita berbicara waktu ini, umat Islam ini, kita semua ya, ini perlu ganti kacamata di dalam melihat waktu. Waktu, saudara-saudara, itu lebih berguna dan lebih penting dari harta. Waktu itu adalah tempat surga kita. Kalau kita salah mengolah waktu, maka nggak dapat surga. Jadi ada istilah manajemen waktu ini memang sudah populer ya. Idaratul waqt, tanzimil waqt. Bagaimana kita ini mengatur waktu? Karena waktu ini kalau tidak diatur, kita nggak bisa berhenti, waktu berjalan terus. Sekali-sekali kalau Anda misalnya berada di depan sungai, ya, kemudian Anda melihat airnya berjalan. Nah, air yang berjalan yang kita lihat itu berjalan ke kanan, ke kiri misalnya, itu nggak pernah kembali lagi. Betul kan? Jadi seperti itu waktu. Kalau waktu ini tidak kita isi, maka kita rugi. Sekarang pagi hari ini, ya, jamaahnya banyak, ya. Tapi tidak semua menikmati waktu ini. Ada yang tidak menikmati, dia pulang, mungkin ada urusan atau memang tidak sempat mendengarkan. Nah, maka saudara-saudara, tidak ada sebenarnya agama atau ajaran apapun yang berbicara tentang waktu dan mengatur waktu seperti Islam ini. Tapi kenapa umat Islam ini kok tidak banyak yang menghitung waktu setiap detik? Orang Barat itu, saudara-saudara, pada umumnya mereka tidak membaca Al-Quran, kecuali yang Muslim tentunya ya. Tapi mereka itu punya filsafat atau filosofi, time is money. Waktu itu uang, dihitung terus waktu itu. Pokoknya dengan uang. Sehingga ada
perusahaan yang 24 jam ya. 24 hours. Itu banyak itu. Jadi mereka tidak mau kehilangan detik-detik itu untuk apa? Untuk dunianya. Sedangkan dunia ini, saudara-saudara, kalau dibandingkan akhirat, enggak ada apa-apanya dunia ini. Lau kanatid dunya tazinu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqallahu al-kafira syarbata ma' atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kata baginda Rasulullah, kalau misalnya Allah menilai dunia ini seperti satu sayap nyamuk. Anda melihat nyamuk ya? Kan nggak ada artinya, kita matikan saja. Begitu rendahnya nilai yang diberikan oleh Allah terhadap dunia ini, sampai Rasulullah mengatakan, andaikan dinilai seperti satu sayap nyamuk, orang kafir tidak dapat air walaupun satu gelas. Jadi jangan heran kalau orang nggak sholat, orang munafik, orang fasik mendapat dunia banyak, jangan heran. Dunia ini kan sekedar jembatan saja. Filosofi Islam itu terlalu rendah kalau menilai waktu dengan uang. Al-waqtu wi'aul amal. Waktu itu adalah bejananya amal kita. Ada yang mengatakan al-waqtu kas-sayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu seperti pedang. Kalau Anda tidak menggunakan, Anda dipenggal oleh waktu itu. Banyak orang tertipu dengan waktu ini, ya, sehingga membuang waktu tidak merasa rugi. Hadis yang terkenal yang sering saya sampaikan di forum kajian subuh ini, Rasulullah mengingatkan kita ada dua nikmat yang oleh banyak orang dikecilkan nilainya, tidak dibesarkan. Apa itu? Ni'matani, ada dua nikmat. Maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang oleh banyak orang itu diabaikan sehingga mereka tertipu, lalu tidak disyukuri, tidak dioptimalkan kegunaannya. As-sihhatu wal faragh. Waktu senggang, kesehatan dan waktu senggang. Waktu senggang loh Pak. Coba Anda hitung waktu senggang Anda. Saya beberapa hari yang lalu ke Jakarta naik kereta api. Kan waktunya lama ini. Itu waktu senggang. Untuk apa? Kalau kita tidur cuman untuk bergurau, habis waktunya. Nggak bertemu lagi. Mahal waktu itu. Ya. Jadi kalau bahasa Islam, al-waqtu ra'su malil mu'minin. Al-waqt thamanul jannah. Modal umat Islam yang beriman, yang mengerti nilai waktu itu adalah harganya surga. Saya kalau pergi, misalnya mau ceramah misalnya ya, beberapa hari yang lalu saya ceramah di PP Legi, itu perjalanan dari rumah saya ke tempat ini, itu kira-kira 25 menit, naik mobil ya, itu waktu senggang itu. Kalau saya tidak gunakan, ya hilang begitu aja, waktu senggang. Saya duduk, saya tidak ikut mengendarai mobil, duduk aja saya ya. Di sini cerita ngomong-ngomong, saya pegang zikiran aja saya. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berapa itu dari sana sampai sana? 20 menit itu saya bisa mungkin ratusan bisa zikir. Kalau tidak, habis. Dan tidak kembali lagi. Seperti air yang jalan di mana? Di sungai tadi. Nah, lalu kita ini sampai kapan akan bisa bertahan hidup ini? Saya kira saya sudah cerita ya, dan kemarin saya ceritakan juga, bismillahirrahmanirrahim. Itu pilot yang mau berangkat ke Makassar nggak jadi itu sehat walafiat, orang mau mengemudikan pesawat terbang harus sehat, ya kan? Itu terjadi tanggal 22 Juli, hampir 1 bulan ya.
Di mana-mana itu, viral kemana-mana itu ya. Ini menarik ini. Menarik maksudnya apa? Cobalah kita belajar dari itu. Ada seorang pilot sehat mau berangkat dan sudah siap mau terbang dan sudah terbang. Kira-kira 10 menit. Tapi diceritakan oleh salah satu penumpang yang ditanya oleh salah seorang pemberita ya. Bagaimana kesan Anda pada waktu itu? Orang gelisah semua. Karena pada waktu itu 10 menit pilotnya berbicara itu sudah mulai agak aneh katanya. Jadi mungkin dia, saya bukan dokter ya, ini kira-kira saja, mungkin dia kena semacam meningitis, terganggu otaknya waktu itu ya. Kemudian dia berbicaranya itu nggak seperti umumnya pilot. Biasanya kan pilot mengatakan ini mau terbang sekian menit sampai di Jakarta atau sampai di mana. Ini aneh katanya, bicaranya aneh. Dia bilang Juanda is beautiful, Cengkareng is good. Terus dia sebutkan nama-nama krunya itu. Orang pada heran, kenapa kok begini nih? Akhirnya nggak lama begitu salah satu krunya mengumumkan, para penumpang yang terhormat, barangkali ada dokter. Lalu ada orang berdiri, dokter, diminta masuk. Kemudian sebentar gitu, kira-kira 5-10 menit dia keluar, nah ternyata sakit. Pilotnya itu sakit. Lalu diumumkan lagi, saudara, apa ada yang pilot di sini? Ada yang pilot? Bingung semua orang. Ya kalau mau nyetir mobil bisa semua. Kalau mau mengendalikan pesawat siapa ini? Orang gelisah ini. Wah ternyata ada masalah ini. Ini orang sudah ribut semuanya. Kemudian kru co-pilotnya itu berusaha untuk menurunkan pesawat ini dan semuanya tegang. Akhirnya sampai kembali di lapangan terbang. Kembali lagi, nggak jadi berangkat. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pilot itu meninggal. Kafa bil mauti mau'izah. Sebetulnya mati ini cukup menasihati kita. Bisa terjadi di mana-mana itu. Jadi kita ini biasanya berpikir, toh saya masih sehat, saya masih muda gitu ya. Nggak bisa begitu. Wal asri innal insana lafi khusr. Allah. Illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ini ayat surah Al-Asr ini saudara, kata Imam Syafi'i, "Lau tadabbar nas hadhihi surah lakafathum." Manusia, orang yang beriman kita ini, kata Imam Syafi'i, kalau bisa memanfaatkan dan mentadabburi satu surah ini dalam Al-Quran ini, suratul Asr, cukup. Nanti dia akan sukses dunia akhirat. Wal asri, innal insana lafi khusr. Manusia itu pasti rugi. Anda berdiri, duduk sebentar saja, kalau tidak Anda isi, hilang waktunya. Anda dilibas oleh waktu itu, rugi. Wal asri, innal insana lafi khusr. Supaya tidak rugi, Allah memberi 4 pilar yang disebut oleh Imam Syafi'i arkanun najah, rukun-rukun keselamatan. Illal ladzina amanu, Anda beriman. Kalau Anda tidak beriman, bagaimanapun hebatnya, haba'an manthura. Orang berbuat apa saja kebaikan di dunia ini tanpa dilandasi iman, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa amilus sholihat, itu produk dari iman. Kalau orang beriman, percaya saja, tidak mengamalkan kewajiban-kewajiban, maka ini iman yang palsu saja. Wa amilus sholihat. Amilus sholihat itu konsekuensi dari iman. Jadi kalau orang itu kuat imannya, pasti nanti amal solehnya kuat. Kalau Anda banyak beramal soleh, imannya semakin kuat. Tapi masih belum cukup. Wa tawassaw bil haq, harus menasehati orang. Mau menerima nasihat dan mau memberi nasihat. Ini namanya saya menyampaikan nasihat. Kalau saya salah, Anda menasehati saya. Hidup itu harus begitu. Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Jadi wa tawassaw bil haq ini untuk menciptakan komunitas yang mendukung kita beramal, mendukung kita beriman. Wa tawassaw bis sabr, dan mengajarkan kepada semua orang itu supaya bersabar ya. Anda kalau nggak sabar, nggak betah duduk di sini. Nggak mungkin orang nggak sabar bisa bertahajud. Nggak mungkin. Orang lebih enak tidur. Tapi kalau orang tahu apa nilai tahajud,
Kalau orang tahu detik-detik sebelum kita datang kemari ini, Anda misalnya sholat di rumah, Allahu Akbar. Kata para ulama, kalau misalnya manusia itu tahu nilai waktu yang digunakan untuk tahajud, ya Allah, Anda akan tidak membuang waktu sedetik pun, akan terus mengisi. Dan selalu berpikir, belum tentu saya besok masih hidup. Dan ketika Anda harus kembali kepada Allah dan tidak siap, kata Ibnul Qayyim, anta tamutu wahdak wa tadkhulul qabr wahdak wa sawfa tub'atsu wahdak. Anda nanti mati itu sendiri, Anda masuk ke liang lahat sendiri, dibangkitkan sendiri, didatangi oleh malaikat Anda sendiri, nggak bisa minta tolong pada siapa-siapa. Kalau orang berpikir tentang ini, dia akan menghitung waktunya luar biasa. Karena sebetulnya manusia itu adalah al-waqt huwal hayah. Kalau dalam bahasa Hasan al-Basri radhiyallahu anhu wa rahimahullah, ini ulama yang disebut-sebut nasihatnya mirip nasihat Nabi, kata para ulama. Hasan al-Basri, dia mengatakan al-waqtu huwal hayah. Fama hayatul insan illa al-waqt alladhi yaqdiha min sa'atil milad ila sa'atil wafah. Sebetulnya kehidupan manusia itu ya waktu itu. Manusia itu adalah sekuen waktu dari mulai lahir sampai wafat. Itu kehidupan. Jadi waktu adalah kehidupan. Kalau Anda menyia-nyiakan waktu, berarti Anda menyia-nyiakan kehidupan. Dr. Muhammad Ratib Nabulsi di dalam bukunya itu menceritakan ada seorang ulama besar, dia berjalan, kemudian dia melihat seperti kita sering melihat kafe-kafe ini ya. Kafe-kafe ini kan orang di situ terus nggak tahu lah apa yang dikerjakan, bergurau, merokok, bahkan kadang-kadang narkoba ya. Dan aneh-aneh ini sekarang ini seperti jamur di mana-mana. Tumbuh yang namanya apa itu? Kafe-kafe itu ya. Dan diberi nama aneh-aneh, ada kafe Senewen di situ. Jadi Senewen semua orang situ itu. Ada kafe abnormal. La ilaha illallah. Namanya sudah menunjukkan itu, Pak. Ya. Ini ada seorang ulama berjalan melihat orang di kafe ini berfoya-foya, dia pulang lagi masih la ilaha illallah. Subhanallah katanya, kata orang ini. Lau kanatil waqt yuba' lashtaraituhu katanya. Kalau saja waktu itu dijual, saya beli itu waktu dari mereka itu. Ini karena mereka mengerti artinya waktu. Waktu dibiarkan terlantar, ini Anda rugi. Bayangkan ketika Anda menelantarkan waktu lalu mati. Lalu Anda belum siap untuk menghadap Allah. Ini perjalanan hidup ini sebentar saja, saudara. Dan hidup mulai dari liang lahat ini abadul abad sarmada. Tidak ada ujungnya. Coba Anda sejenak saja berpikir, Nabi Adam, manusia pertama sampai hari ini di mana? Di alam barzakh masih. Dan kita akan masuk alam barzakh itu. Sya'a am aba, mau atau tidak mau. Maka saudara-saudara, kata Hasan al-Basri, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim ashaddu minkum hirsan ala darahimikum wa danaririkum. Dananir ya. Saya hidup dengan orang-orang ini kira-kira antara Hasan al-Basri ini mungkin 100-200 tahun saja. Saya mengalami kehidupan yang orang-orangnya itu menghargai waktu itu lebih dari Anda menghargai harta dan dinar-dinar Anda itu katanya. Kita kalau kehilangan uang 10.000 saja dipikiri Pak, apalagi 1 juta. Tapi kehilangan waktu biasa saja. Jauh lebih berharga waktu ini. Waktu ini yang membuat kita bisa masuk surga. Harta yang kita sukai, harta yang kita kumpulkan itu belum tentu membuat kita senang. Bahkan banyak orang mengejar harta masuk penjara. Mengejar harta untuk wanita, untuk tahta, kemudian bunuh-bunuhan. Seperti ini manusia itu. Tapi waktu yang berharga itu seringkali tidak dihargai oleh banyak orang. Sedangkan waktu itu adalah athman wa anfasu syai'in yamlikuhul insan waktuhu. Yang paling berharga dan yang paling penting yang dimiliki oleh seseorang ya waktunya itu.
Li'anna al-waqt la yu'awwid. La yu'awwad. Waktu itu tidak bisa digantikan. Waktu tidak bisa disimpan. Waktu tidak bisa dijual. Waktu tidak bisa dibeli. Subhanallah. Tidak bisa dibeli waktu. Saya kurang waktu ini, nggak sempat. Saya beli waktumu. Nggak bisa. Saya waktu dulu masih, saudara-saudara, masih mahasiswa dulu, saya itu punya profesor, guru, ahli pendidikan, ya, orang Nasrani. Itu kalau bertemu saya, dan beberapa kali kalau bertemu itu dia mesti ngomongnya bahasa Inggris sama saya itu, orangnya sudah tua. Dia ngomong begini, suatu hari dia ngomong, young man, anak muda katanya, kamu saya kasih nasihat katanya. Ini mungkin sudah 40 atau 50 tahun yang lalu, saya masih ingat. If I can buy time, I will buy time. Persis seperti yang dinasihatkan oleh Hasan al-Basri ini. Kata profesor yang sudah sepuh, waktu sudah tua beliau. Dia mengatakan, kalau saya bisa beli waktu, saya mau beli waktu. Jadi waktu saya yang 24 jam ini dijadikan 30 ya. 6 jamnya saya harus bayar tiap hari. Saya bayar itu, mau saya. Allahu Akbar. Saya terkesan, ini kan wal asri ini. Surat wal asri ini. Enggak pernah baca wal asri orang ini. Kenapa ini? Ini namanya akhlak zakai, kata para ulama ya. Kenapa orang barat menghargai waktu? Itu bukan karena dia ingin menghitung masuk surga, tidak, karena cerdas saja. Kalau menghambur-hamburkan waktu dia rugi. Nah, kita ini sudah nggak ngitung surga, nggak cerdas lagi. Jadi waktu dihambur-hamburkan. Makanya kan sholat ini sebetulnya kan mendidik kita tepat waktu. Nah, saya kalau diundang untuk ceramah-ceramah itu yang paling populer itu jam 19. Terus saya tanya, ini bisa tak jam 19 ini? Kadang-kadang isaknya jam 19. Sholatnya, perjalanannya gimana? Ya pokoknya kalau nanti ditulis jam 8, jam 20 Pak, datangnya jam 21 nanti Pak. Jadi ditulis 19, nanti mulainya jam 20. Ini kan jadi budaya. Tidak boleh itu. Dan saya sudah pernah mencoba beberapa kali, ya sudahlah, misalnya diundang jam 7, saya datang jam 7. Itu saya ikut ngatur kursi, Pak. Tidak ada orang, Pak. Ini, makanya tadi saya bilang perlu ganti kacamata kita ini. Perlu ganti kacamata. Orang yang beriman, yang mengerti nilai waktu, itu pikirannya surga. Jadi tidak mau misalnya bergurau cari pahala. Jangan kemudian dibuang waktunya. Anda duduk ngobrol, cari pahala. Jadi kalau toh misalnya harus berjalannya itu jangan dibuang waktunya, cari pahala terus supaya waktunya diisi untuk surganya, begitu. Saudara-saudara, coba dibuka surat Al-Hasyr ya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang ke-59 ayatnya nomor 18, dan ini sering saya baca kalau jadi imam, dan imam di sini juga banyak ya. Ini adalah cita-cita orang yang beriman yang diabadikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Satu ayat ini ada perintah bertakwa 2 kali. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah. Apa sih artinya takwa itu? Membangun perisai supaya tidak terkena sanksi dunia maupun akhirat. Itu artinya al-wiqayah, takwa. Itu yang setiap Jumat dikumandangkan oleh semua khatib, ittaqullah, ittaqullah. Supaya kita tidak sulit hidup ini. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, kata Rasulullah. Saya tahu di dalam Al-Qur'an ada satu ayat, kalau itu Anda kerjakan, Anda pegang, Anda gunakan untuk hidup Anda tidak akan pernah menghadapi kesulitan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Allahu akbar. Kalau orang itu bertakwa, dan takwa itu akumulasi dari semua kebaikan. Orang yang bertakwa itu sabar, orang yang bertakwa itu senang dengan ilmu, orang yang bertakwa itu tidak berbicara yang kotor, orang yang bertakwa itu adalah orang yang disenangi oleh lingkungannya. Bagaimana tidak masuk surga? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, dibuat way out. Dan setiap hari kita perlu way out. Bangun tidur perlu way out. Sakit perlu way out, sehat perlu way out. Belum kawin perlu way out. Jalan keluar ya.
sudah kawin, punya anak, perlu without, nyekolahkan anak, mendidik anak, terus begitu. Terus tidak pernah selesai. Dan kalau Anda bertakwa, dikasih without terus. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Kemudian apa? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Anda visinya itu bukan seperti orang barat yang berpikir pokoknya waktu itu uang, pendek itu. Tapi Islam ini wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Coba kamu pikir, saya nanti kalau di akhirat apa bekal saya? Makanya kenapa zikir itu kok diperintahkan sebanyak mungkin supaya Anda kaya di akhirat. Wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Lalu diulangi lagi, wattaqullah, hati-hati loh, takwa. Jangan asal cari uang, jangan asal bekerja, jangan asal cari istri cantik. Boleh cari istri cantik tapi masuk surga apa enggak? Jangan asal cari pekerjaan, berbangga-bangga dengan gelar, berbangga-bangga dengan pekerjaan, sekolah di luar negeri, silakan. Anda punya gelar yang panjang, tapi endingnya masuk surga apa enggak? Apa artinya? Kalau Anda sekolah di luar negeri, kemudian Anda disanjung oleh dunia, endingnya enggak masuk surga. La ilaha illallah. Tidak bertakwa, lalai dengan dunia ini. Karena dunia ini, saudara, dunia yadurru wa yamurru wa taghurru, ad-dunya taghurru wa tadurru wa tamurru. Ini Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini cerdas sekali. Dunia itu, kata Sayyidina Ali, membuat orang lalai. Demi dunia kalau perlu orang dibunuh, itu dunia. Demi dunia kalau perlu ditinggalkan semua keluarganya, demi dunia atau demi wanita. Ini taghurru, dunia. Yang kedua apa? Tadurru. Dunia ini mengganggu kita. Anda kira orang kaya itu enak? Kaya enak apa enggak? Kaya. Berarti enggak pengalaman ini. Semua minta kaya. Tapi ketika Anda kaya, jangan dikira kemudian Anda menikmati yang setiap hari kita ingin kaya. Kalau Anda sudah kaya, tadurru, sulit. Nah, Anda harus tanggung jawab. Apalagi melarat. Kaya sulit. Kemudian nggak punya uang sulit, apalagi sekarang ini. Jadi bagaimana supaya nggak sulit? Bertakwa. Bagaimana mengerti agama? Baru Anda selesai. Kalau ada orang kaya, kemudian dia, kata Rasulullah begini, at-tajirus saduq ma'al anbiya wasyuhada wassadiqina fil jannah, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang kaya yang betul-betul saduq, tidak makan riba, tidak bohong, mengeluarkan zakat, bersedekah, begitu kekayaannya. Ahlul jannah, tinggi sekali nilainya. Karena dia melalui kesulitan. Begitu, Pak. Jadi kalau saya mengatakan kaya ini bahaya, jangan orang Islam lalu nggak kaya. Kesulitan kita karena banyak yang tidak kaya ini. Di Indonesia ini katanya kekayaan dimiliki oleh 100 biji manusia saja. Kenapa ini? Tapi kekayaannya orang Islam itu bertakwa, masuk surga. Jangan asal kaya. Ad-dunya taghurru wa tadurru wa tamurru, terus berjalan. Tambah lama, tambah tua. Ini masjid ini tahun 80 berapa gitu loh. Berapa Pak Andur? 82 atau 83 ini. Jadi kalau 80 sampai sekarang sudah berapa tahun ini? Ini pendirinya sudah banyak yang terkenal, Pak. Siapa? Pak Faisal almarhum, dan banyak yang sudah meninggal. Nah, kita ini kan cuma waiting list ini kita ini. Ya kalau mau duluan monggo silakan. Tapi kita kan nggak ikut ngatur kita ini. Jadi ini ayat ini, saudara, kita ini langsung dihadapkan oleh Allah. Kamu berpikir wal tandur nafsu ma qaddamat lighad. Setiap hari itu, nanti saya kalau di akhirat ini bekalnya apa? Masuk liang lahat, bekalnya apa? Saudara, saya baca di buku-buku para ulama ini ya, itu tidak ada malam yang lebih berbahaya dari malam pertama di kuburan. Nanti sampean tidak usah minta, jangan khawatir, nanti dapat sampean. Malam pertama di kuburan, betul itu. Apa yang terjadi? Kadang-kadang saya mengantar ke jenazah, kalian semua sering mengantar ke jenazah. Kemudian dianukan, santai saja kita ini. Dimasukkan ke yang lahat, kemudian berdoa pulang, sudah sampai situ sudah bergurau semuanya.
Kapan itu ada teman saya meninggal dengan teman-teman kita mengantarkan jenazah, keluar kira-kira 100 meter gitu, sudah bergurau di sana. Terus saya tanya, kamu bergurau ya? Kamu tidak mikir apa yang terjadi dengan sohib kita ini, teman kita ini? Kamu nanti juga begitu. Makanya orang cerdas itu, saudara ya, itu bukan orang yang hanya bisa membuat atom, orang yang hanya bisa membuat pesawat terbang, ya. Kita kagum dengan Pak Habibie cerdas. Pak Habibie sendiri mengatakan begini, itu terkenal itu. Kalau misalnya saya dulu ditawari, kamu jadi ahli kapal terbang atau ahli agama, saya milih ahli agama, katanya Pak Habibie. Kenapa ini? Karena dia sudah lanjut, sudah mengerti dia. Apa sih sekedar kapal terbang ini? Dipakai saja. Kalau kapal terbang ini tidak mengantarkan kita ke surga, untuk apa? Anda punya 100 kapal terbang, lalu nggak masuk surga, untuk apa? Waktu kehidupan yang sejati itu bukan di sini. Oleh karena itu, saudara, innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha tahu semua yang Anda kerjakan itu. Lalu Allah mengatakan begini, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Kamu jangan meniru orang-orang yang melupakan Allah. Artinya melupakan Allah itu apa? Melupakan agama. Tidak mikir, nggak senang dengan majelis taklim seperti ini. Tidak tertarik hatinya untuk berada lama-lama di masjid. Nanti sholat Jumat juga bagian yang bawa sajadah itu di belakang biasanya. Datangnya terlambat, pulangnya paling cepat. Itu. Kenapa kok saya tahu? Saya di atas mimbar. Jadi ada orang yang bagian ke belakang itu, ini sudah mau berdoa, datang dia bawa sajadah gini. Di belakang karena sudah nggak punya tempat. Jadi artinya sholat Jumat dikecilkan. Begitu assalamualaikum, dia paling cepat sendiri. Ya Allah. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Itu orang-orang fasik itu kata Allah. Kamu jangan meniru itu. Melupakan peraturan Allah, melupakan Allah. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Enggak sama orang neraka dan orang surga, itu enggak sama. Ashabul jannati humul faizun. Yang sukses itu orang surga. Jadi orang yang menggarap surga sejak awal supaya masuk surga, nah itu orang sukses. Faizun. Nah, saudara-saudara, supaya lebih mantap kita ini, saya tutup dengan satu ayat lagi. Nanti sampai di rumah dibaca surat Al-Ankabut. Anda catat ya, surat Al-Ankabut ayatnya nomor 64. Di sini Allah memberikan perbandingan antara dunia dan akhirat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma hadhil hayatid dunya illa la'ibun wa lahu. Illa lahwun wa la'ib. Wa inna ad-darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Wa ma hadhil hayatid dunya. Ini kalimat ini menunjukkan apa sih dunia itu gitu loh. Kehidupan duniawi yang membuat kita pusing ini, ya. Banyak orang stres, banyak orang masuk penjara bahkan. Ini dunia ini, wa ma hadhil hayatid dunya illa lahwun wa la'ib. Cuma sesuatu yang melalaikan saja dan permainan. Dunia ini permainan. Dan nanti menyesalnya itu kalau sudah terlambat gitu ya. Kalau sudah terlambat, kalau sudah tua, lalu mudanya dihabiskan untuk foya-foya, sudah tua nggak bisa apa-apa dia. Baru dia berpikir, coba saya dulu, coba sudah. Orang yang berkualitas itu bukan orang yang berbicara masa lalu, tapi masa depan. Berapapun usia Anda, berbicaranya itu besok ini saya harus bagaimana. Hari ini adalah milik saya, ini sekarang ini loh. Ini. Ma'dhafata, yang sudah lewat, it's over, sudah selesai. Enggak usah, wah coba kemarin, coba dulu, enggak ada artinya itu. Anda menghabiskan waktu. Sekarang ini loh, Anda berbuat apa? Untuk apa? Untuk yang akan datang. Itu baru orang cerdas. Walaupun Anda usianya sudah banyak, tapi berpikirnya ke depan Anda muda. Tapi kalau Anda masih muda berpikirnya yang lewat-lewat, ini habis. Sebab dunia ini lahwun wa la'ib. Dunia ini adalah sesuatu yang melalaikan. Jadi Anda kadang-kadang kalau main komputer lupa sudah, ini sudah asar, sudah zuhur, itu dunia, seperti itu. Anda lagi asik punya mobil baru misalnya ya. Terus dipakai kemana-mana, lupa sampai sholatnya kalah sholatnya. Pengantin baru misalnya, honeymoon ya, ini dunia semuanya ini ya.
Seperti itu dunia itu, melalaikan. Kalau Anda tidak pakai takwa, bahaya sekali. Dan yang kedua, laibun. Kalau Anda punya anak kecil atau punya cucu, kemudian keluar. Misalnya anak umur 6 atau 5 tahun gitu keluar. Mau kemana kamu? Jawabannya apa? Anak kecil kalau keluar, kamu mau kemana? Apa? Mau main. Pulang lagi. Mau main, pulang lagi. Ya itu dunia seperti itu. Coba bayangkan ya. Kalau orang itu nggak pakai sholat, nggak pakai apa ya. Kerja, pulang, terus mati. La ilaha illallah. Kan main-main ini. Disebut oleh Allah laibun, lahwun wa laibun. Kemudian wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Di akhirat itulah the real life. Hayawan di sini bukan binatang artinya. Dari kata haya kemudian hayawan. Artinya kehidupan yang sejati. Ridha, ridwan, ghafara, ghufran. Itu artinya apa? Banyak dan besar nilainya. Waridwanun minallahi akbar. Ketika orang masuk surga, kata Allah, ridha Allah yang diberikan oleh Allah di surga itu lebih besar dari surga yang hebat itu. Wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Kehidupan sejati itu di sana, Pak. Di akhirat nanti. Enggak ada sakit, enggak ada stres, enggak ada apa. Di dunia ini laibun wa lahwun. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka itu mengerti. Tapi sayang saudara, banyak orang yang tidak mengerti sehingga tertipu dengan dunia yang banyak muslihatnya ini. Maka kesimpulan dari ceramah pagi hari ini, mari kita ganti kacamata dalam melihat waktu. Waktu itu modal kita untuk masuk surga. Kalau Anda tidak menggunakan waktu, Anda digunakan oleh waktu. Kalau Anda tidak menggunakan hari yang baik ini, Anda digunakan. Artinya digunakan apa? Habis waktunya. Tahu-tahu kaget, loh, sudah habis waktunya. Maka kita harus yang mengatur waktu. Kita harus yang menggunakan waktu seefisien mungkin sehingga kita nanti bisa sukses di dunia wal akhirah. Mudah-mudahan kajian kita bagi hari ini bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberi kekuatan kepada kita untuk bisa mengatur waktu kita yang tersisa, kita tidak tahu sampai kapan ini, sebagai waktu yang terbaik, sebagai ibadah yang terbaik, sehingga kita nanti bisa mengakhiri kehidupan ini dalam keadaan husnul khatimah, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaika. Allahumma lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubaraka. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nas'aluka ya Rabb ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Nas'aluka al-huda ya Allah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya arhamar rahimin irhamna ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma hadha ad-du'a minna wa minkal ijabah wa hadha al-juhdu minna wa alayka at-takulan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.